Ini Bang, kemajuan teknologi itu kan ya pasti membawa manfaat dan mudarat ya toh. Bareng. Terus mudarat ya berarti membawa ancaman kayak misalnya internet, ancamannya yo segala macam hal lah. Duit bisa dibobol, pornografi segala macam. Tapi kesempatan juga banyak datang bersama dengan ancaman itu. Dalam sebuah kemajuan, perkembangan zaman, perubahan zaman, itu kesempatan-kesempatan apa yang apa ya? Yang sekarang ya perkembangan iya, zaman sekarang lah. Sampai sekarang ini sampai kesempatan apa aja yang belum kita manfaatkan atau yang bisa kita manfaatkan kita nggak ngerti ya. Oke. Inovasi semakin fundamental, dia semakin bisa potensi untuk nge-shift banyak hal gitu. Misalnya menungso, nanti yang akarnya mesti kan cara berpikir yang uteke. Karena yang membedakan manusia sama hewan yaitu kemampuan untuk memilih evolusinya. Arah mana memilih. Sains dan segala macam dibuat agar kita tidak terlalu random evolusinya sehingga ada educated guess-nya. Apa ngono aja nih intinya agar kita mencoba apakah pasti berhasil enggak, ada kemungkinan gagal tapi yo apa sih ono guide-nya lah. Kita enggak perlu nyoba 1000 kali untuk ketemu yang benar tidak terlalu 100% di drive alam lah ya. Ya, beda karo evolusi alam tuh kan coba-coba semuanya manusia punya simulasi, oh gini cara kerja dunia berarti untuk menuju ke sana saya milih yang ini dan seterusnya. Untuk bisa orang bersimulasi seperti itu perlu yang namanya banyaknya informasi, banyaknya ilmu. Untuk memperbanyak ilmu manusia diciptakanlah yang namanya sekolah. Sekarang ini dunia yang informasi luar biasa banyaknya. Nah, itu punya potensi luar biasa untuk bisa mereplace yang kemarin. Misalnya gini, gampangnya. Kenapa kereta mobil pakai tenaga kuda? Satuannya tenaga kuda. Kenapa tenaga kuda? Karena dia mereplace kuda. Sederhananya gitulah. Ya ada sejarahnya spesifik, tapi ngomong ide besarnya. Dulu nih. Iya. Oh iya, Ding. Ya betul ya. Dulu kan narik pakai kuda, Terus sekarang ini berapa tenaga kuda? Karena itu yang di-replace. Teknologi baru selalu mereplace hal yang lama untuk memecahkan masalah yang sama secara lebih efektif. Kalau sekolah gunanya adalah untuk memperbanyak pengetahuan si anak, ini bisa replace loh sama yang namanya internet. Loh, iya toh? Betul sama seperti kuda. Dan kalau sekolah itu adalah gudang ilmu, internet itu juga gudang ilmu yang lebih gampang diakses, gampang dan seterusnya. Tidak bayar SPP. Walaupun kuda tidak punah ya. Kuda tidak punah loh. Tetap ada loh yang pakai kuda-kuda lingkungan tertentu, Amish misalnya, Amish community, terus ya untuk fun naik kuda, pacuan kuda juga masih ada. Tapi fungsi utamanya kemudian bisa bukan alat transportasi kemudian karena ada yang lebih efektif. Ya. Sekarang dengan banjirnya informasi, dengan banjirnya informasi, kok kita telat sih membuat transformasi itu? Yang dulu sekolah tenaga angkatan 1, angkatan 98, angkatan 99, ini kita bisa lebih cepat daripada angkatan 3 tahun angkatan bisa dipelajari hanya dalam waktu 1 angkatan bisa informasinya cukup kok. Anaknya kapasitas manusia jangan tidak mengikuti angkatan loh. Ada yang memang lambat, ada yang memang cepat, diseragamkan karena kebutuhan situasi, bukan karena memang menungso ki setahun iso belajar sauno enggak gitu. Itu kebutuhan situasi, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Iya. Nah, ini banjirnya informasi di dunia internet. Problemnya adalah tanpa akurasi. Tapi kita ngomong potensi ya. Kita ngomong potensi, sebenarnya yang satu angkatan tuh bisa digawe podo karo Komariah. Ya toh? Satu angkatan itu satu Komariah saja gitu. 1 tahun Komariah. Itu kita bisa naik kereta tapi setia pada kuda, itu lah aku ngelihatnya sekarang ini. Kita bisa naik kereta nih dengan banjirnya informasi kayak gini. Kita masih ngotot gimana kuda yang lebih baik ini. Saya nggak ngomong itu dihapus, nggak apa-apa. Kuda itu nggak apa-apa. Kenapa? Tapi kenapa? Kok nggak jelas ono motor, kok adewe masih cari makanan kuda yang bergizi agar kudanya lebih kuat dan lebih cepat. Mana toh? Iya, aku sing
Gitu. Kita lapor ke Pak Nadiem lho wis. Oh, karena memang tidak mudah. Gini, seperti zaman dulu kuda, betapa kuda sangat Krusial. integral, sangat krusial Ya. dalam kehidupan manusia. Kita 300 tahun kemajuan seperti ini itu dibantu sangat luar biasa tulang punggungnya yang namanya sekolah. Ya. Seharusnya Seberang sekolah itu ada setelah revolusi industri atau bagaimana? nek metodologi kalau pendidikan itu ada sejak dulu. Ya, enggak, maksudnya sekolah yang kita kenal sekarang Iya, ini. ya, sepemahaman saya revolusi industri. Gampangnya gini lah, itu yang tadinya ijazah itu keluar dari perorangan menjadi keluar dari institusi. Institusi. Nah, Oke. ya, Itu setelah revolusi industri. Oke. Pemahaman. Iso salah, tapi yang tak baca seperti itu. Oke. Ijazah dari kiai. Ya, Nggak kalau ada. zaman dulu padahal kan seperti itu Enggak, ya. ijazahnya dari Bahkan cukup tokoh. verbal ya. Cukup Iya. verbal ijazah itu Ayo dari nek gurunya. ndonga tawasul karo iki karo iki karo betul. jelas yuk Lalu garis tawasul ilmunya. karo kai kan sudah itu. Nah, kalau sekarang apa sebenarnya jane lulusan kuliah kita wasulnya pada universitas. Apa? Betul. Ya. Oke, balik gitu tadi. Ini kan opportunity yang luar biasa sebenarnya, tapi juga kita tidak mudah menghadapinya karena sekolah yang pusat ilmu seharusnya secara teori. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Russell Akov tahu nggak saya. Seharusnya mereka adalah institusi yang paling bisa beradaptasi. Seharusnya sekolah itu adalah institusi Yang paling bisa beradaptasi karena mereka punya bahan dasar yang paling banyak untuk bisa melakukan adaptasi. Pusat ilmu, Betul. universitas, ini pusat ilmu. Mereka paling nomor satu harusnya beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap situasi. Menurut dia, Russell Akov itu. Faktanya, sekolah itu adalah institusi yang paling lambat beradaptasi. untuk beradaptasi. Saya alami itu. Ya. Karena memang nggak mudah yang namanya beradaptasi. Nggak mudah yang namanya beradaptasi membuat sistem buat cara baru. Kan yang nggak mudahnya gini. Kalau urusan ilmu tok selesai. Tapi sekolah juga tidak hanya urusan ilmu tok. Dia ada urusan praktikalnya juga. Lulusan SD, SMP, SMA itu secara heuristik, secara mudah untuk iso ngukur wong ki sepira to sinaune. Agar ketika dia masuk ke Kampus. private sector, ke ruang publik, dia tempatnya bisa lumayan lebih tepat lah. Oke. Sesuai dengan ilmunya seberapa, karena ada fungsi itu juga. Kalau sekolah, kemudian dihapus sekolah, kamu bisa belajar di internet kok ilmunya. Kita kehilangan fungsi itu tuh. Fungsi, kamu sudah seberapa jauh sih tentang apa sih, untuk peran apa sih di masyarakat. Berarti kan sekolah juga diperlukan untuk standarisasi toh, Bang? Ya. Ya toh? Standarisasi pengukuran itu tadi loh. Ada yang ngomong bahwa standarisasi itu buruk, nggak boleh standarisasi. Ya, itu tidak ideal, saya setuju. Tapi ada lingkungan yang lebih besar. Kita butuh info itu walaupun tidak akurat, Bos. Paling daripada tidak, ya. enggak. Daripada enggak. Misalnya gini lah. Kita ngerekrut orang kayak lulusan apa toh IT ini. Oke. Kan lumayan. Ya. Paling enggak ada itunya, ada guide itunya. Nah, enggak sama sekali kan. Ngemudar. Mate kayak sing daftar ono wong 3.000 sing qualified 5, habis resourcesnya di situ. Ya. Misalnya harus dites satu-satu dan seterusnya. Ini kan karena perusahaan tidak punya kemampuan, pemberi pekerja tidak punya kemampuan untuk nge-track semua orang. Yang disuruh mendidik pemerintah, Institusi pendidikan dan kasih jasa sekalian agar aku bisa nembaknya orang yang tidak terlalu salah, tak pilih dari kemungkinan yang lebih kecil daripada kemungkinannya terlalu banyak. Itu fungsional yang harus bisa di-replace kalau mau menggunakan internet untuk dalam tanda petik mereplace sekolahan. Ada tolak ukur itu juga harusnya. Nah, piye yo carane? Internet tuh gudang ilmu, segitu banyaknya informasi per detik, segitu banyaknya yang baru. Standarisasi apa yang kita gunakan untuk bisa menilai seseorang? Misalnya, oh kamu sudah baca itu pun ya standarisasinya beda loh, ya toh? Baca yang bagaimana? Akan lebih susah toh kalau nggak ada sekolah. Ya, itu bukan masalah yang mudah. Dan kalau kita mau ngomong, apakah ini pernah dipecahkan sebelumnya ide ini? Wong sebelumnya belum ada internet kok. Iya, belum ada ini masalah baru dan kita harus cari ide baru gitu, caranya seperti apa. Ada yang sudah memberi tolak ukur. Facebook, Twitter memberi tolak ukur. Benar. Populer. Tolak ukurnya popularitas. Pertanyaannya Pertanyaannya kan kemudian dibandingkan sama sekolah. Apakah popularitas
memberi dia tempat yang akurat pada society untuk kontribusinya dia. Ya. Kalau itu nggak akurat, bisa dangerous nih. Ya. Lulusan pertanian jadi gitaris misalnya, kan itu nggak tepat ya, itu. Ya, benar. Tapi kalau kita ngomongin tolak ukur, like dan komen itu ya tolak ukur toh. Iya toh. Walaupun Betul. tolak ukurnya tidak Ya. atau tidak relevan dengan apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Di dunia. Mungkin dibutuhkan pada dunia yang Pada dunia mereka. tertentu, pada dunia tertentu. Pada Dunia populer. Ya dunia populer. Dunia populer dibutuhkan. Iya itu tetap kalau dihargai sama manusia pasti dia punya aspek yang berguna juga buat manusia, termasuk popularitas. Cuman salah tempatnya gitu loh, kayak makan sup pakai garpu bisa, tapi ya nggak efektif. Benar. Nggak. Muluk ya, mangan bakmi muluk gitu ya. Bakmi muluk pakai tangan. Yo iso, tapi ya yo. bisa. Tapi cangkemnya teng klepret. Nah itu menurut saya salah satu opportunity besar dari Internet ya. Berarti dari ini kan teknologi kita ngomongin baru. potensi ya? Ngomong potensi, Kita hanya ngomong potensi, nah internet itu belum terbatas lah. Sampai saat ini Misalnya belum ada. ini visinya Ki Hajar Dewantara, semua orang guru, semua orang murid, Betul. semua tempat sekolah. Betul. Ini kan luar Isinya Ki biasa. Hajar, Nek betul. zaman biyen piye angel. Semua orang guru, semua orang loh dengan dunia internet itu lebih possible loh itu. Kamu Semua sebelah. orang murid, semua orang Semua orang murid, semua orang guru karena kita bisa bertemu dengan siapa saja dengan jauh lebih mudah daripada dulu. Dalam 1 jam kita bisa bertemu dengan 100 orang. Cuman biar kan nggak ada limitasi jarak dan seterusnya. Sekarang nah, ada yang visioner seperti itu. Waktu itu kok itu seperti filsafat, filosofi yang nggak mungkin diimplementasikan karena teknologinya belum ada. Teknologinya bisa kok. Bisa. Sekarang Tolak sudah ukurnya ada. sekaligus bisa. Aku terganggu dengan, bukan terganggu tapi seharusnya institusi apa kalimatnya kayak mau sopo Terus laku. sopo mau. Seharusnya sekolah itu adalah institusi yang paling bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu. Tapi nyatanya tidak. Nah, berarti sekolah-sekolah zaman sekarang ini eksklusif ya, Bang? Enggak inklusif ya? Aku lihatnya nggak ngono. Iya. Aku lihatnya kenapa susah berubah karena banyak kepentingan yang terlibat di situ. Oke. Sudah bukan murni institusi pendidikan maksudmu? Karena gini, misalnya institusi pendidikan pun misalnya butuh ada yang namanya kurikulum. Sistem insentif kurikulum gimana? Semakin lama kurikulum dipakai, yang bikin kurikulum semakin dapat royalti. Berarti bisa mungkin jangan ganti kurikulumnya dong. Misalnya. Ini politik tau Misalnya, berarti. ini sistem. Saya selalu mengatakan sistem, struktur itu pasti mendorong pola manusianya akan berlaku seperti apa. Sistem insentif reward punishment-nya seperti apa akan membuat Sistem poin. perilakunya seperti apa. Nah, perilakunya misalnya universitas akreditasinya dinilai dari seberapa banyak siswa yang lulus. Oke. Kalau poinnya di situ, ya nggak lulus ya dodongkrak wae. Ayo gampang. Kalau nggak lulus, Benar. ya aku sing kena universitasnya, tak dongkrak aja nilainya biar dia lulus. Efek panjangnya nggak dipikir. Bahwa kemudian kualitas yang dijamin oleh universitas sebagai lulusan, Kerjasama jadi antara nggak ada kualitasnya gitu. Jadi semua diluluskan kok demi nama demi akreditasi universitasnya kok. Nah, ini salah satu contoh bagaimana tidak tepatnya mengatur sebuah struktur sehingga perilakunya justru membunuh dirinya sendiri. Kita banyak di banyak aspek society Indonesia, kita banyak aspek society yang membunuh dirinya sendiri. Betul. Seperti masuk kepolisian bayar, itu kan podo ae toh sebenarnya podo ae kalau menunggu. Gitu. Nah, itu kan malah meruntuhkan sinergitas kalau kamu bilang tadi loh. Sinergi yang sudah dibangun antara orang atau institusi atau sistem yang membutuhkan pekerja, terus sekolah ditugasi untuk membentuk standarisasi pekerja lulusan, itu kan tadi runtuh ya. Jadi terus bagaimana? Padahal sekarang kita ini mau nggak mau harus sekolah, mau dari ada gini. Anakku sekolah ya, Gini, anakku iya nggak apa-apa sekolah kira masalah. Tapi kayak membengi aku di Wonosobo itu kan juga ngomong tentang ada yang komplain tentang sekolah gitu juga. Saya ngomong nomor 1, kamu jangan terus kemudian mau membubarkan sekolah terus nggak sekolah, nggak gitu. Saya bilang itu pasti ada gunanya. Udah bertahan begini lama dan membantu kok.
kamu identifikasi limitasinya. Kalau dia tidak membantu anakmu untuk berpikir kreatif, tumpuk di tempat yang lain, yang non sekolah. Salah satu misalnya gini, di ruang publik, di lingkungan, di tempat kerja, kita strategi terbaik adalah kolaborasi. Strategi terbaik adalah kolaborasi. Betul. Sekarang ini memang seperti misalnya itu. Gitu ya. Gitu. Di sekolah kita tidak diajarkan itu. Ada ujian kamu kolaborasi sama temanmu ya dihukum. Aku ben kolaborasi karo Yosi to. Karo kowe karo Yosi, tak sebar sak kelas ya. Aku iki masalah tanumat tok. Apa sih ini kolaborasi? Berarti kan itu tidak disediakan di kelas. Benar. Orang tuanya yang harusnya tahu, oh berarti ditambahi di luarnya. Kita nggak perlu itu kok bakar jembatan juga kok. Maksudnya kan nggak perlu bakar jembatan sekolahnya. Kalau nggak perfect ya, kalau dia belum mau berevolusi ya kita tutupi yang kurang. Ini berarti orang tua, Brang. Kamu ngomongin orang tua ini berarti. Iya toh? Ada gini juga, Top. Iya. Nak sekolah bener-bener disiplin untuk ngefilter si anak atau apa sebenarnya talent, itu akan ada output yang kemungkinan psikologi kita kemudian nggak kuat juga. Sebagai orang tua, sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Karena tidak misalnya gini, strict lulusanku kudu pinter saya ini. Oke. Banyak yang tidak lulus. Betul. Banyak yang tidak sampai. Ini akan melakukan segala cara lulus. Ini dianggap kejam, dianggap tidak punya kasih sayang. Betul. Itu sudah terjadi di masyarakat itu. Seperti itu. Ayo toh Pak, di mana tuh kasih sayangnya? Ini kasihan toh Pak, segala macam. Itu menurut saya kelebihan dan kekurangan psikologis kita. Kasih sayangnya iya, tapi kadang-kadang tempat yang tidak tepat. Itu seperti yang kita omongkan kemarin, karakter bangsa kita itu mungkin kayak gitu. Gampang dinyang. Iya, dan itu bahaya loh, gampang dinyang itu. Ya, karena banyak hal bahaya. Itu gini. Kamu ngenyang sekali. Oke, diogeni, itu akan jadi standar baru. Dinyang meneh standar baru. Dinyang meneh standar baru. Lama-lama nggak ada standar. Lama-lama nggak ada garis yang kita desain. Ya kudu kejem. Bukan kejem sih, aku ngomongnya kejem gitu, nalurinya. Kita harus bisa nyekeli. Kita kalau kita tahu gambar besar fungsionalnya lebih besar, seharusnya kita mengikuti itu bukan dalam frame sayang nggak sayang, kasihan nggak sayang, ngenyang atau nggak ngenyang. Menurutku sekolah atau belajar itu bukan untuk menjadi seperti yang kamu impikan. Kan itu impikan dangerous, ada satu titiknya. Tapi menemukan tempat yang tepat untukmu untuk bisa berkontribusi dengan bahagia. Wes yang tak mau kepengin nang kampus. Oke. Gunanya sekolah apa toh? Agar kamu, gunanya pendidikan apa? Pertanyaannya kemarin gitu. Gunanya pendidikan ki apa? Saya menjawabnya gini. Gunanya pendidikan adalah agar kamu bebas, membebaskan manusia, agar dia bisa memilih tempat kontribusinya pada society itu di mana yang membuat dia bahagia, bukan nggak malah tertekan. Nggak harus semua jadi presiden, nggak harus semua jadi direktur, nggak harus semua jadi entrepreneur. Ya. Yang penting hidupnya bahagia. Aku pengen pelukis atau apa yang nggak populer, tapi aku bahagia di sini. Yang penting bahagia. Dan ini inline, pekerja yang paling efisien adalah pekerja yang bahagia. Ya betul itu. Penelitiannya sudah jelas menunjukkan seperti itu. Sudah jelas. Betul. Kalau pekerjanya tidak bahagia, dia tidak akan mengeluarkan 100% juga yang dia miliki. Kemampuanmu sampai 2. Kalau misalnya gini, orang kemampuannya bisa sampai 5 nih. Kalau dikasih pekerjaan 3, dia akan bosen karena dia punya kemampuan 5. Sisa 2-nya akan dia buat untuk ribut-ribut, untuk bikin gosip-gosip karena ada energi lebih. Ya. Tapi kalau kemampuannya 5, dia beri pekerjaan 7, 2 kurangnya membuat dia stres. Oh no ya, itu. Pasti piye? 5. Untuk mengetahui dia 5 di mana? Kita berinteraksi, sekolah, kenalan karo liya, magangnya bukan hanya dalam pekerjaan, magang dalam society. Itu yang penting sebenarnya. Untuk mengetahui kowe janis neng ndi to bahagiane. Karena nek kowe wis bahagia, path menuju sugih sing tok bayangke, itu enggak dikira loh lewat mana aja. Wong origami tok bisa membuat dia kaya raya, menemukan pancing bisa membuat dia bahagia. Semua bisa menuju kemana yang kau maksud. Tapi nomor sisi bahagia kita tidak diajari bahagia kok, kita diajari mengejar mimpi.
Kita mimpi yang tidak kita pahami. Cita-citanya besok jadi apa? Menurut Pak ya? Nggak apa-apa, itu ya, ini ada lagi-lagi ada dua sisi, kan selalu ada dua sisi, ada positifnya dan negatifnya. Cita-cita tujuan itu kalau gunanya buat kamu ngimpi tok dan terbebani itu bahaya. Tapi kalau tujuan untuk membantumu membuat keputusan, itu jadi wajib. Karena tanpa ada tujuan, kamu nggak punya skala prioritas. Secara faktual, anak kecil nggak bisa belum bisa diajak ngomong secara kognitif seperti itu. Kembali itu adalah tugas orang tua. Ya, gini maksudnya. Cah kelas 1 SD, apa cita-citamu? Tapi jangan membebani ya cita-citamu nanti ya susah. Enggak ya, maksudnya secara apa sebenarnya implementasinya juga berbeda. Ini jadi benar kalau guru semakin dewasa, guru semakin bukan pandai ya, semakin dewasa memahami manusia, anaknya kan semakin dadi. Itu terbukti lah Finland dan segala macam semakin rendah pendidikan semakin tinggi apa sebenarnya gurunya. Saya tadi kebetulan ngobrol dengan teman pegiat pendidikan, dia dosen mahasiswa yang besok jadi guru. Itu begitu katanya. Ketika masih ada penilaian, semua mahasiswanya itu bagus. Dari intro ada gitu ternyata, dari intro penyampaian terus kesimpulan bagus. Ketika dia sudah bekerja di institusi pendidikan, bubar kabeh. Karena yang penting adalah aku gajian kok. Nah, itu maksudnya karakter bangsa kita, Bram. Iya, aku kira enak ngomong gue gitu. Aku enak-enak banget. Ini ngomong bahagia berarti kita bahagia di itu enggak, Bram? Bahagia radik wedek. Bahagia, Bang. Oke, wis ngene kita harus bahagia karena teman-teman kita bahagia di Leto, Bram. Ya. Guys, kono.